tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Manapun kami berada pada malam hari, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami memuji-Mu, Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Kau tak tinggalkanku Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Ku mau setia menanti-Mu Tuhan, dalam setiap keadaan hidupku. Berserah hanya kepadamu Tuhan, Kau Allah pembelaku, Kau Bapakku, Kau sahabatku. Takkan pernah bimbang ragu, sebab Engkau Tuhanku, Engkau penyelamatku, Engkau panci-panciku Tuhan, Yesusku. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, layak dimuliakan selama-lamanya. Ku mau setia mengikut-Mu Tuhan, mengikut-Mu selalu. Memuji-Mu, nyembah-Mu, Kau pemelihara kehidupanku Tuhan. Haleluya, bagi anak domba Kristus Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Dalam segala keadaan hidupku, Kau selalu ada Tuhan. Oh, haleluya. Sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu, sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
terisi oleh firman dan kebenaran Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman Bapa, ingin disegarkan kembali Tuhan pada tengah minggu ini Bapa di surga. Kau menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan Tuhan itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, karena kami setiap anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom warga kerajaan, sangat senang sekali dapat menjumpai Anda di dalam pembicaraan mengenai siap sedia dan waspada, atau bahasa Inggrisnya be vigilant, karena kita menyadari kehidupan ini adalah kehidupan yang senantiasa penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya datang dan pergi, unexpected, uncertainty, yang ketidakpastian, dan banyak sekali godaan, tantangan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya siap sedia dan waspada. Nah, berbicara mengenai siap sedia dan waspada, ini harus lahir daripada pengertian kita sendiri. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekeliling kita, kalau kita memutuskannya untuk tidak siap sedia, tidak waspada, kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi kalau kita memutuskannya untuk siap sedia dan waspada, apapun itu yang terjadi, kita akan tetap menghadapinya dengan ketenangan dan kepastian. Dan hari ini saya ingin menyampaikan mengenai siap sedia waspada adalah bagian daripada pengorbanan. Nah, berbicara mengenai pengorbanan, banyak sekali warga kerajaan atau orang Kristen sangat-sangat berpikiran, aduh, berkorban itu sesuatu yang sulit, berkorban itu sesuatu yang sukar dan lain sebagainya. Sehingga mereka cenderung untuk tidak mau berhadapan atau berhubungan yang namanya berkorban. Nah, padahal pengorbanan itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita mengerti siap sedia dan waspada adalah bagian daripada pengorbanan, kita akan menyadari bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu bentuk daripada kemuliaan yang kita dapatkan, kemenangan yang akan kita miliki. Karena apa? Karena ketika kita siap sedia, kita waspada, kesannya kita berkorban, kesannya ada sesuatu yang keluar daripada kita, nothing in return. Tapi sebenarnya ketika kita berkorban, itu karena kita menyadari ada sesuatu yang hebat di depan kita, ada kemuliaan di depan kita, ada kemenangan di depan kita. Dan pengorbanan itu menunjukkan kesiapsediaan kita dan kewaspadaan kita untuk senantiasa taat dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada perkenanan Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan di sana, ada gerakan Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita, yang mengarahkan kita. Saya teringat dengan cerita Abraham pada waktu Tuhan memanggil dia dan mengatakan kepada dia untuk mempersembahkan anak yang satu-satunya. Waktu dipanggil Abraham, dan Abraham berkata, "Here I am God, Hineni." Artinya, ini saya Tuhan. Dan Tuhan perintahkan dia untuk membawa anak yang dia kasihi satu-satunya untuk dikorbankan. Dan pada waktu itu dia tidak berpikiran panjang, dia membawa anaknya untuk pergi naik ke gunung dan untuk mempersembahkan di sana. Tapi dia mengatakan begini kepada bujang yang mengikutinya, "Kamu tunggu di sini, aku dan anak muda ini akan pergi ke gunung itu dan menyembah Tuhan, dan kami akan kembali." Dan ketika saya membaca ini, saya mengerti bahwa pengorbanan itu bentuk daripada juga penyembahan kita. Nah, ingat baik, ketika kita dalam tanda kutip berkorban, kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Itu bentuk daripada ketaatan. Itu bentuk daripada kesiapsediaan dan kewaspadaan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, warga kerajaan, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan.
kemenangan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Terobosan demi terobosan menjadi bagian kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen gagal untuk melihat dan mengerti, atau saya bisa katakan memahami lebih dalam tentang arti pengorbanan. Mereka berpikir pengorbanan itu sesuatu yang hilang dari mereka. Kalau saya melakukan ini, saya berkorban untuk pelayanan, saya berkorban untuk keluarga, saya berkorban untuk hal-hal pekerjaan yang menuntut saya lebih. Padahal firman Tuhan katakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan untuk seperti Tuhan, kita akan memberikan yang paling baik. Sekalipun itu mungkin orang bilang kamu berkorban di dalamnya. Tapi ingatlah, firman Tuhan katakan jeri lelahmu dalam Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, Tuhan selalu perhitungkan. Bahkan tindakan kita itu adalah benih untuk kita melihat tuaian di depan kita. Jadi pastikan kita untuk senantiasa siap sedia dan waspada. Karena kesiapsediaan kita, kewaspadaan kita adalah bentuk pengorbanan. Pengorbanan yang tidak pernah sia-sia di depan Tuhan. Bagi Tuhan, segala sesuatunya indah ketika kita menyadari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memang tidak bisa melihat dengan kacamata kita karena mata kita terbatas. Tapi di dalam agenda kerjanya Tuhan, apapun yang kita kerjakan warga kerajaan tidak pernah sia-sia. Siap sedia senantiasa, waspada senantiasa, karena sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka menyiapkan pelita mereka dengan baik, dengan minyak yang ekstra. Pelita yang ada padamu mahal. Protect itu, lindungi itu dengan apa? Dengan ada extra oil, dengan ada namanya penyediaan tambahan. Karena ketika kita siap sedia, waspada dengan penyediaan ekstra, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi milikilah kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita dan memilih kita, Dia pastikan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita itu luar biasa. Dan orang yang hanya dipercayakan hal-hal yang luar biasa, itulah orang-orang yang Tuhan sudah memilihnya. Jadi pastikan kita punya tanggung jawab untuk memikul itu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu tentunya membutuhkan pengorbanan. Tapi ingat, 5 gadis bijaksana walaupun mereka berkorban, mereka yang pada akhirnya bisa melakukan penyelenggaraan perkawinan. 5 gadis yang bodoh, mereka ditutup di luar daripada acara tersebut dan mereka tidak bisa menikmati acara penyelenggaraan pernikahan. Jadi pastikan kita menikmati jamuan bersama dengan Sang Raja. Kita menantikan Sang Raja senantiasa. Karena apa? Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Siap sedia dan waspada. Itulah bentuk pengorbanan, dan pengorbanan kita dalam Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Ada breakthrough, ada terobosan, ada kemuliaan dan kemenangan. Karena kita lebih daripada penakluk oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena pernyataan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami, bahwa kami senantiasa siap sedia dan waspada menyambut kedatangan Sang Raja. Meskipun itu sepertinya kesannya keluar sesuatu dalam hidup kami, berkorban, tapi pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Karena kami tahu melalui itu semua kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap warga kerajaan yang mendengar firman Tuhan hari ini, pernyataan Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah hati kami teguh, hati kami kuat untuk senantiasa siap sedia dan waspada, yang adalah bagian daripada pengorbanan. Dan apapun yang kami kerjakan dalam Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kita, warga kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.